أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba bihudahu ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yaqulu rabbuna ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Ya ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Salam yang saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan kembali majelis tafsir kita di surat Al-Balad, surat Makkiyah yang terdiri dari 20 ayat. Surat pada urutan ke-90 dari Al-Quran. Dan kita masih membahas ayat yang pertama yang Allah membuka surat ini dengannya. Yaitu Allah bersumpah dengan negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Yaitu kota Makkah. Dan ini adalah salah satu dalil sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang telah lalu yang menunjukkan kemuliaan kota Makkah. Bahwa kota Makkah itu adalah salah satu negeri tempat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin dengan tegas mengatakan a'dhamu baqa'il ardi hurmatan wa ahabbu baqa'il ardi ila Allah azza wa jalla. Satu-satunya tempat di muka bumi yang paling agung, yang paling mulia, paling terhormat. Dan satu-satunya tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla itu kota Mekah. Kota Mekah. Mengalahkan semua tempat yang lain. Makanya hadirin dari sini saja, Bapak Ibu mohon perhatikan dengan baik. Kalau ada orang nih yang lebih memuliakan daripada kota Mekah, tempat-tempat yang lain, masih mending kalau tempat-tempat itu masih ada hubungannya dengan agama Islam. Misalnya mungkin Madinah atau Palestina yang juga ada memang kemuliaan dalam agama kita. Tetap walaupun demikian kota Mekah yang termulia. Yang lebih parah adalah ketika lebih memuliakan tempat-tempat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan agama Islam. Ada sebagian orang yang meyakini, misalnya, dan ini ada, lebih meyakini Tarim di Yaman itu lebih mulia daripada Mekah. Ada nama kota Tarim namanya di Yaman. Yaman bagian utara. Saya tahu karena saya pernah tinggal di sana. Ada juga orang, sebagian kelompok dan golongan yang memang menyimpang dalam Islam ini, meyakini Karbala, nama tempat di Iran sana,
kota Karbala. Yang mereka yakini lebih mulia daripada kota Mekah. Dan lebih konyol lagi, meyakini kota Surabaya lebih mulia daripada Mekah. Pernah dengar nggak? Bahwa Rasulullah pernah tawaf di Surabaya. Allahumma musta'an. Katanya, betul. Katanya memang. Dan itu bukti bahwa adanya pemikiran yang bisa merusak kaum muslimin bila dibiarkan. Maka kita dengan tegas mengatakan tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih mulia dibanding apa? Buktinya apa Ustaz? Salah satu ini dalilnya. Anda boleh membacakan ayat pertama di surah Al-Balad ini. La uqsimu bihadzal balad. Untuk mengatakan bahwa kota Mekah itu termulia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada bersumpah dengan menyebut nama selain Mekah. Tidak ada. Cuma kota Mekah saja yang Allah jadikan sebagai sumpah dari sekian banyak tempat di muka bumi ini. Kemudian hadis Rasulullah SAW mengungkap bahwa kalau bukan karena terpaksa diusir dari umatnya di masa itu, maka beliau tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah yang paling beliau cintai. Tapi karena terpaksa, beliau tinggalkan. Itu juga dalil bahwa kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin juga bahwa penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di sana, dihadirkan di sana, tumbuh dan berkembang di sana, itu juga bukti Allah memilih kota Mekah sebagai pemuliaan. Baik, nah pembahasan kita masih terkait hal ini. Saya di pertemuan yang telah lalu menegaskan akan permasalahan terkait dengan kota Mekah secara khusus yang telah teriyakini akan keberkahannya. Betul, meyakini kota Mekah adalah kota yang berberkah, itu benar. Tapi yang kita kritisi adalah bagaimana konsekuensi keyakinan tersebut. Ini yang kita akan bahas. Oh, ada yang meyakini sebagai konsekuensi keyakinan keberkahan kota Mekah itu sehingga membawa tanah kota Mekah pulang ke negerinya ketika haji atau umroh. Karena meyakini kota Mekah itu berkah, ketika ke sana memaksa-maksakan diri membawa sebagian tanah di kota Mekah itu pulang ke negeri. Ya. Apakah konsekuensi dari keyakinan keberkahan kota Mekah seperti ini benar? Jawabannya salah besar. Untuk itulah hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, perlu saya jelaskan tentang masalah tabarruk namanya. Ini penting dan ini termasuk salah satu materi dalam pembahasan akidah, ketauhidan kita kepada Allah. Yang saya telah sampaikan di pertemuan yang telah lalu bahwa sebelum kita masuk ke masalah keberkahan sesuatu dan menetapkan keberkahan untuk sesuatu, maka harus kita ingat 3 hal. Masih ingat apa aja itu? Yang pertama apa? Kita harus mengingat bahwa segala kebaikan hanya atas ketentuan Allah. Harus ingat dulu ini. Yang kedua apa? Hanya atas kehendak Allah, bukan kehendak makhluk segala kebaikan itu. Yang ketiga apa? Dalam meraih kebaikan itu juga harus sesuai dengan ketentuan syariatnya Allah. Bukan berdasarkan kemauan masing-masing. Ini 3 hal yang harus selalu kita ingat untuk membahas masalah keberkahan terhadap sesuatu. Nah, hadirin yang saya muliakan, dalam masalah tabaruk, mencari berkah dari sesuatu, dan berkah itu sendiri artinya apa? Tetapnya kebaikan terhadap sesuatu yang bersifat terus-menerus, itu arti berkah. Kalau yang pertama nih, kalau menyebut keberkahan itu hanya bersifat secara umum sebagai doa,
maka itu boleh. Ini yang pertama. Kalau hanya menyebut kata berkah itu konteksnya hanya sebagai doa, harapan untuk sesuatu, itu boleh. Karena mengharapkan kepada Allah kebaikan untuk sesuatu. Kayak kita misalnya, kita sekarang berkumpul di Masjid As-Salam yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Konteksnya doa. Permintaan kepada Allah. Anda mengatakan kepada anak Anda, semoga Allah memberkahimu. Bahasa Arabnya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberi berkah padamu. Boleh. Pada masakan minuman, kita semua berdoa, semoga Allah beri berkah padanya. Boleh. Ini kata berkah yang disebut dalam kalimat konteksnya doa, harapan. Boleh, nggak masalah. Karena doa itu bebas. Meminta kepada Allah akan sekian banyak kebaikan yang kita inginkan, boleh. Saya tidak membahas masalah ini karena saya yakin kalau masalah ini insya Allah mudah dipahami. Salat itu ada berkahnya, baca Quran itu ada berkahnya, sedekah itu ada berkahnya. Dalam artian apa? Harapan kebaikan dari itu semua, benar. Dari salat kita harapkan kebaikan, dari baca Quran kita harapkan kebaikan, dan seterusnya, benar. Yang lebih penting poin kedua, yaitu ketika tabaruk ini mencari keberkahan, menetapkan keberkahan pada sesuatu yang dikhususkan. Yang dikhususkan. Ya. Meyakini sesuatu benar-benar ada keberkahan yang mesti ditempuh untuk mendapatkannya dengan cara tertentu. Ini poin kedua, tidak boleh sembarangan. Harus dengan adanya dalil. Kembali kepada 3 poin yang telah kita jadikan sebagai mukaddimah atau mendahului pembahasan tadi. 3 poin tadi. Kita nggak boleh menetapkan sesuatu dengan pasti nih, ini ada berkahnya nih. Dengan cara ini kita dapat berkahnya nih. Kalau tidak ada dalilnya. Sebab bila tidak ada dalilnya, berarti sebenarnya kita bukan meyakini Allah yang menetapkan. Kita sebenarnya yang menetapkan berarti. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bila ada yang telah ditetapkan oleh syariat, ada kebaikannya, ada keberkahannya, maka untuk mendapatkan keberkahan, sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat itu juga sesuai dengan dalil. Kalau ditetapkan dengan cara-cara tertentu. Misalnya nih, Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada keberkahan semua. Masjid Al-Aqsa di Palestina itu ada keberkahannya. Kita yakin. Sekarang untuk cara mendapatkan keberkahannya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bagaimana caranya? Diterangkan oleh syariat. Ya. Di Masjidil Haram untuk mendapatkan keberkahannya adalah beribadah sebanyak mungkin di sana. Karena Allah, Rasulullah telah menjelaskan bahwa sholat di sana lebih mulia. 1.000 kali 100.000 kali lipat dibandingkan yang lain. Masjid Nabawi juga demikian. 1.000 kali lipat dari yang lain. Begitu cara untuk mendapatkan berkahnya. Jadi tidak bisa kita menetapkan sesuatu dengan pasti ada keberkahannya, lalu untuk mendapatkan keberkahannya dengan cara tertentu lagi, cara khusus lagi, kalau tidak ada keterangan dari Allah atau Rasulullah. Nggak boleh. Sebab bila yang terjadi tidak ada tuntunan keterangan dasar memvalidasi cara tersebut, maka itu sama saja sebenarnya yang menetapkan keberkahan kita. Nah, itu kelancangan ya, dalam syariat ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Seperti Al-Quran. Al-Quran ini ada berkah tidak? Ada jelas, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Ikuti perintah-perintah Allah terkait dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, berusaha mengamalkan kandungannya,
mengajarkannya, ya, atau mencari kesembuhan dengannya. Itulah ruqyah. Itu cara-cara yang ada dalilnya tuh untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran atau keberkahan. Karena keberkahan sama. Adapun cara-cara yang tidak ada tuntunannya nggak boleh. Kita yakin Al-Quran ada berkah, setuju? Sekarang ada yang ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran itu dengan cara apa? Al-Quran dipajang. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada nggak nih tuntunannya? Cara seperti itu adalah cara untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Nggak dapat kita keterangannya. Nggak boleh. Itu berarti menentukan cara tersendiri. Yang sejatinya kita yang menetapkan kebaikan itu, bukan Allah Ta'ala. Ya nggak boleh melangkahi namanya. Bisa dipahami? Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan ini masalah ini banyak banget ya. Buah zaitun ada keberkahannya. Kurma itu ada keberkahannya. Pohon daun bidara ada keberkahannya. Karena ada dalil menerangkan ada kebaikan dari itu semua. Untuk mendapatkan keberkahannya atau kebaikannya, ikuti dalil, ikuti keterangan bagaimana cara mendapatkan kebaikan dari itu semua. Yang lebih parah lagi adalah sesuatu yang tidak ada dalil secara syariat. Apakah secara Al-Quran atau secara hadis yang menjelaskan sesuatu itu ada kebaikannya, ada keberkahannya. Lalu ada yang menetapkan ada kebaikan dan keberkahannya. Ditambah lagi cara mendapatkan keberkahannya dia tentuin lagi. Dulu pernah rame-rame anak kecil yang kesambar petir lalu jadi dukun, penari. Ya kan dapat batu ya. Betul kan? Lalu dia yakini batu ini ada berkahnya. Cara untuk mendapatkan berkahnya dengan dia simpan segala macam. Ini udah nggak boleh. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah kesyirikan. Bila tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang saya jelaskan ini, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka tabaruknya mencari keberkahan atau menetapkan keberkahan terhadap sesuatu masuk ke pembahasan dalam istilah akidah tabaruk mazmum mamnu musyrik. Menetapkan keberkahan terhadap sesuatu, mencari keberkahan dari sesuatu yang tercela, yang terlarang, dan itu kesyirikan. Tak boleh. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Jadi ini masalah penting sebenarnya. Agar kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Oleh para ulama ahli akidah, misal Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, banyak bukan hanya beliau. Dari dulu mereka masukkan pembahasan tabaruk ini di kitab tauhid. Pembahasan tentang tauhid. Dalam rangka usaha untuk menjaga ketauhidan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, keyakinan akan kuasa mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita bahwa Allah lah yang menentukan satu-satunya segala kebaikan. Termasuk keberkahan. Itu Allah yang menentukan. Maka dimasukkanlah pembahasan ini dalam masalah tauhid agar tidak rusak tauhid kita. Dari sisi bermudah-mudahan menetapkan keberkahan terhadap sesuatu dan menetapkan cara tertentu untuk mendapatkan keberkahan itu. Ada yang meyakini kuburan tertentu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ziarah kubur itu ada berkah tidak? Saya tanya nih, ziarah kubur ada berkah tidak? Ada tidak? Ada. Kenapa ada Ustaz? Karena diperintahkan oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, berziarahlah ke kuburan. Karena dengan cara itu akan mengingatkan kalian akan akhirat, kematian. Mengingatkan kita bahwa kita ini pasti sama dengan nasib itu. Mereka yang telah dikuburkan itu. Itu paling efektif untuk melembutkan hati. Kalau Anda ingin
melembutkan hati, sekian banyak peristiwa terjadi, lalu keras hati, datanglah ke kuburan. Tetapi dalil ini bersifat umum. Nabi tidak pernah mengkhususkan bahwa kebaikan ini hanya untuk kalau Anda datang ke atau ziarah ke kuburan tertentu. Nggak ada. Sehingga ziarah kubur yang bermanfaat, yang mengandung kebaikan dan berkah itu adalah bersifat umum. Kalau ada yang mengkhususkan, nah ini masalah. Ada yang meyakini menziarahi kuburan tertentu itu ada berkahnya. Menziarahi kuburan seseorang, tokoh tertentu, itu yang ada berkahnya. Nah ini masalah ini. Karena menetapkan secara khusus. Terus untuk mendapatkan keberkahannya dengan cara tertentu. Caranya gimana? Kalau mau masuk kuburan, tunduk-tunduk dulu. Ada di Jawa, bukan satu dua, banyak. Kuburan yang diagungkan untuk masuk ke kuburannya itu harus melewati pintu kecil. Yang tanpa disadari itu adalah paksaan untuk menundukkan diri, ya, merendahkan dan menghinakan diri kepada kuburan. Di Jawa itu banyak. Tanpa disadari masyarakat, tapi itu cara untuk melakukan kesyirikan. Dipaksa untuk melakukan kesyirikan. Ya. Maka ada ritual tertentu di masyarakat kita, ya. Haul-haul, tahunan, ke kuburan-kuburan tertentu yang diyakini ada keberkahan. Salah besar. Salah yang pertama menetapkan secara spesifik. Padahal tadi telah kita terangkan, ziarah kubur itu bersifat umum, ada berkahnya. Tidak secara khusus. Yang kedua, menetapkan cara tertentu, caranya. Harus dengan ziarah, datang ke sana, baca Quran di sana. Ada lagi yang menyembelih kambing di sana. Pernah dengar nggak ada orang nyembelih kambing di kuburan? Ada. Di Jawa tuh. Memang di Jawa, Masya Allah. Luar biasa. Itu semua kesyirikan. Haram untuk kita lakukan. Jadi, dijelaskan para ulama hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Keberkahan itu haruslah diyakini datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang Allah juga tetapkan. Sehingga jika menetapkan sesuatu dari makhluk ciptaan, benda, ya, apakah benda hidup, benda mati, tempat tertentu ada keberkahan, harus dengan ada bukti dari Allah Tabaraka wa taala berupa ayat Al-Qur'an atau dari Nabi kita berupa hadis yang sahih. Harus mendatangkan bukti. Jika tidak, maka kita tiadakan keberkahan dari hal itu. Ya. Demikian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, agar kita tidak seenaknya, tidak bergampang-gampangan, dikit-dikit berkah, dikit-dikit berkah, dikit-dikit ada berkahnya nih, dikit-dikit ada berkahnya nih, dikit-dikit mendatangkan berkah nih, dikit. Kalau bermudah-mudahan seperti itu, ketahuilah Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah karakteristik masyarakat jahiliyah dulu yang pernah diperangi oleh Rasulullah SAW. Ingat ya, fakta bahwa kaum musyrikin jahiliyah, masyarakat kota Mekah yang Rasulullah SAW berada di tengah mereka di saat itu adalah masyarakat yang mengenal dan menyembah Allah. Ini fakta. Mereka bukanlah masyarakat yang nggak tahu Allah. Mereka bukanlah tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal nama-nama Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah selain Allah. Apakah berhala, pepohonan, batu besar. Makanya masyarakat Arab jahiliyah itu haji mereka, tawaf mereka. Kalau baca sirah, kalau mereka bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah, demi Allah. Terucap di lisan. Bukan tidak kenal mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Makanya para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman belakangan itu lebih buruk daripada masyarakat yang melakukan kesyirikan di zaman dulu. Kenapa lebih buruknya? Karena orang dulu masih tahu hak rububiyahnya Allah. Dengan meyakini Allah itu Tuhan, Allah yang menurunkan hujan, menciptakan. Kalau zaman sekarang udah berbuat kesyirikan, meyakini rububiyah juga kepada selain Allah. Ngawurnya. Lebih buruk. Nah, salah satu kebiasaan masyarakat jahiliyah dulu hadirin adalah dikit-dikit berkah. Dikit-dikit berkah. Dikit-dikit berkah. Salah satu buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, hadis yang sahih dari sahabat yang bernama sahabat yang dikenal dengan Abu Waqid Al-Laitsi. Sahabat ini Abu Waqid Al-Laitsi yang dikenal dengannya adalah sahabat yang saat itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Baru beriman nih kepada Allah dan Rasulullah, mempersaksikan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru masih fresh-nya mu'alaf. Nah, setelah beliau masuk Islam, ikutlah Rasulullah berjalan bersama dengan sahabat yang lain, bukan cuma satu. Dalam sebuah perjalanan. Jalan mereka. Rame-rame. Nah, ketika melewati sebuah perkampungan yang di kampung itu masih banyak masyarakat musyrik jahiliyah, ternyata mereka melihat di kampung itu ada pohon besar, ya sama-sama mirip-mirip seperti pohon beringin kalau di tempat kita. Pohon yang besar begitu. Ya, oleh masyarakat di kampung itu, pohon ini mereka anggap pohon yang memiliki keberkahan. Untuk mendapatkan keberkahannya, mereka gantungkan senjata mereka di pohon itu. Pedang mereka, busur mereka, anak panah mereka, tombak mereka, itu di pohon itu banyak banget. Dengan cara itu agar dapat berkah nanti kalau perang menang. Mereka meyakini pohon besar ini ada apa? Berkah. Abu Waqid Laitsi karena baru masuk Islam, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Pohonnya disebut dengan zatu anwat, nama pohonnya, dikenal dengan nama itu. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi, ya Rasulullah, buatin juga dong untuk kita zatu anwat seperti pohon zatu anwatnya mereka, supaya kami bisa ngantongin senjata, dapat berkah kayak mereka. Ini diminta oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Saya tanya dulu nih hadirin. Wajar nggak Abu Waqid minta itu? Wajar tidak? Saya tanya wajar tidak? Kenapa wajar? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Ya, jadi kotoran-kotorannya itu masih melekat. Ya, namanya orang baru. Nggak langsung bersih kan, nggak langsung steril. Makanya di sini terdapat pelajaran. Para ulama menegaskan, orang yang baru taubat ya, dari kekufuran masuk Islam, atau taubat dari kefasikan kemudian menjadi soleh dan bertakwa, orang yang baru berpindah, baru hijrah itu jangan diberi panggung, apalagi langsung dijadiin ustadz. Baru taubat dari seorang tadinya pemusik langsung dijadiin ustadz. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa bahayanya? Apa bahayanya? Kondisi lamanya masih akan sangat mempengaruhi dirinya. Orang baru taubat. Makanya ketika ada seorang pemusik lalu dia bertobat nih, dakwahnya masih nyerempet ke itu. Lihat aja. Ada orang baru masuk Islam langsung diberi panggung jadi seorang dai. Allahumma musta'an. Nggak bisa itu. Para ulama menegaskan, kalau orang baru hijrah itu harus duduk dulu. Kalau istilahnya di karantina, belajar dulu dengan tekun. Sampailah ke fase dia yakin betul bahwa dia pernah berada di
kondisi yang sangat buruk, sangat haram, sangat jelek untuk dia dakwahkan nanti kepada manusia. Lama, ya butuh proses namanya juga pembersihan diri. Nggak bisa langsung, ya, sebagai bentuk apresiasi masyarakat kalau ada yang lihat orang baru bertobat langsung nih diberi panggung. Salah itu, bahaya. Nah, Abu Waqid minta sesuatu yang mengandung kesyirikan ini wajar karena baru masuk Islam. Nah, terkait dengan pembahasan materi kita, ini adalah hadis sebagai bukti masyarakat musyrik jahiliyah dulu adalah masyarakat yang sangat bermudah-mudahan untuk menetapkan sesuatu itu ada berkahnya. Dikit-dikit berkah, dikit-dikit berkah, dikit-dikit berkah. Rasulullah marah dengan bertakbir. Allahu Akbar. Ditegur, itu nggak boleh, itu kesyirikan, itu kufuran. Maka jemaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, menetapkan sesuatu itu ada keberkahan, tidak boleh bergampang-gampang. Menetapkan ya, bukan mengharapkan. Bedakan, kalau mengharapkan, misalnya semoga air jahe yang dibuat oleh Pak Hasbi ada berkahnya. Beda kalau kalimatnya, ini ada berkahnya loh, Pak Hasbi yang buat. Itu wali itu. Wali murid. Walinya si siapa? Radit. Berkah ini. Sakit apa? Nah, minum. Tambah sakit. Menetapkan, beda kalimatnya. Kalau tadi saya bilang, semoga ada berkahnya. Jazakallahu khairan Pak Hasbi. Harapan, permintaan. Maka tidak boleh hadirin, hati-hati. Jangan kita bergampang-gampangan. Lalu mencari dan menetapkan berkah dari itu juga tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu yang pernah umroh, mungkin pernah melihat. Kalau saya dengan mata saya pernah melihat, bukan sekali dua kali, sering. Kalau lagi tawaf itu, ada aja orang yang memaksa-maksakan dirinya, megang kiswah. Kiswah itu kain yang melindungi Ka'bah itu, lalu nyari benang yang muncul darinya, ditarik-tarik. Kan itu keras, kuat itu. Coba, sedemikian rupa effort atau usahanya. Saya tanya, kira-kira yang memotivasi dia, ada nggak keyakinannya? Pasti, nggak mungkin kalau nggak ada keyakinan kan? Segitunya gitu loh. Wah, narik-narik benang kiswah itu bukan gampang. Benangnya kan lumayan yang wall yang agak besar itu. Itu membuktikan bahwa dia meyakini ada berkah, dengan cara itu dia dapat berkahnya. Kalau meyakini Ka'bah ada berkah, jelas karena Ka'bah itu termasuk bagian dari syariat Islam, bahkan syiar Islam yang ada kebaikannya. Ada ayatnya, keterangan itu. Tapi menetapkan bagaimana mendapatkan berkah darinya, ini butuh dalil. Bukan dengan cara seenaknya kita menentukannya. Ada orang yang begitu. Pokoknya kiswahnya diambil benangnya, dibawa pulang karena mengandung berkah. Hadirin pernah dengar hadis Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad tapi dalam keadaan marah. Pernah dengar nggak? Hah? Nah ya, marah kan? Jadi Umar mengatakan setelah mencium Hajar Aswad, ya, "Lau ma ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaki ma qabbaltuki." Kalau bukan aku melihat Rasulullah pernah menciummu, nggak akan pernah aku mencium kamu. Ngapain batu kok dicium? Marah Umar. Gak mau sebenarnya. Cuman karena beliau ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mencium Hajar Aswad. Nah di situ hadirin yang saya muliakan. Pemahaman yang benar. Keyakinan yang benar. Menetapkan keberkahan. Untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu harus sesuai tuntunan syariat. Jadi mencium Hajar Aswad itu bukan karena mendapatkan berkah darinya. Lihat kaum muslimin sekarang, yang pernah ke sana coba dia lihat. Di antara bagian yang paling diperebutkan bagaimana caranya pokoknya bisa cium mati-matian. Betul tidak? Yang pernah ke sana saya yakin tidak ragu akan ini. Karena pasti selalu setiap saat itu. Sampai ada yang siap membayar, jangan lupa loh, di sekitar itu tuh ada algojo, orang Afrika yang siap
Dibayar itu. Siap dibayar itu. Ya, nah, mereka Algojo ini nanti yang menolong, yang membayar dia untuk membuka jalan. Dan mereka membuka jalan ini nggak pandang bulu. Di pites-pites, nginjek-nginjek. Badan mereka besar. Yang lucu, ini pengalaman ini. Ya, masyarakat kita yang dalam masalah ini saya yakin nggak asing lagi. Pernah dulu seorang ibu-ibu cerita ke kita, oh tadi saya dapat Hajar Aswad. Karena ada yang mengangkat, saya kayak terbang. Padahal bayar orang. Allahul Musta'an. Cium Hajar Aswad. Dan menjadi seakan-akan sesuatu yang sangat dibangga-banggakan banget. Ya. Padahal mencium Hajar Aswad itu bukan wajib, apalagi rukun. Baik pada haji, apalagi umrah. Enggak ada umrah. Dia cuma mustahab. Sunnah. Enggak boleh sesuatu yang sunnah menimbulkan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Enggak boleh. Haram. Maka jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ini lagi-lagi bukti bahwa masyarakat kita dalam masalah ini berlebih-lebihan. Kota Mekah itu berlebih-lebihan banget orang meyakininya. Ya keberkahannya. Maka nggak boleh sekali lagi kita meyakini hal itu bila di luar ketentuan, di luar batasan dan tidak ada dasarnya. Kalau enggak, maka kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Menetapkan kebaikan ya tanpa ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Anda telah menyetarakan diri Anda dengan Allah Taala. Itu kekufuran. Allah taala alam bisawab. Cukup saya cukupkan sampai di sini untuk pembahasan tentang ayat pertama ini ya terkait dengan keberkahan kota Mekah. Ya, semoga bermanfaat dan sebelum saya tutup barangkali ada yang mau bertanya atau baik. Jelas kalau kita lihat zahir lafaz hadis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membatasi bahwa keutamaan itu hanya terkait dengan Masjidil Haram. Ya, beliau bersabda, "Man shalla fi Masjidil Haram, barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka keutamanya ini dan beliau juga menyebutkan barang siapa yang salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, maka keutamanya. Jadi keutamaan itu hanya terkait dengan masjidnya saja. Untuk keutamaan yang pahala salat berlipat-lipat loh ya. Kalau sholat yang lebih baik daripada tempat lain, itu secara umumnya. Kota Mekah dimanapun Anda berada, sholat di sana jauh lebih baik daripada sholat tempat lain. Karena Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan tidaklah sebuah tempat yang oleh syariat disebut kemuliaannya, maka ibadah di sana lebih baik daripada ibadah di selain tempat itu. Begitu juga waktu, tidak ada waktu yang oleh syariat diterangkan ada keutamanya, maka kecuali ibadah di saat itu lebih baik daripada di waktu yang lain. Misal apa? Sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang mulia kan? Ada keterangannya, ada dalilnya. Ibadah di masa itu lebih mulia daripada ibadah di luar waktu. Jadi kalau pertanyaan Anda tentang sholat yang 100.000 kali lipat itu hanya terkait masjid. Tapi kalau sholatnya lebih baik dibandingkan tempat lain, itu berlaku dimanapun Anda selagi di kota Mekah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Satu? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau itu ada dalilnya, benar. Pertama secara hari, Jumat itu hari berberkah. Karena Rasulullah menyebutkan sayyidul ayyami fil usbu' yaumul jum'ah. Hari yang terbaik dalam satu pekan itu hari Jumat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa konsekuensi keberkahan hari Jumat itu maka semua ibadah itu lebih baik. Termasuk sedekah. Jadi memang ada dalilnya. Silakan aja untuk melestarikan hal itu karena memang itu ada dasarnya telah divalidasi oleh sejumlah riwayat. Allah alam. Ya, Pak.
Iya. Iya betul. Apalagi Masjidil Haram ada ayat perbuatan fasik, perbuatan ilhad itu tidak sama di Masjidil Haram, itu tidak sama yang dilakukan bila di selainnya. Ya kalau bahasanya para ulama mengatakan kalau kebaikan itu tudha'af, berlipat ganda. Kalau perbuatan dosa tu'azzam, itu semakin parah. Nah, jadi tidak dengan diksi yang sama. Kalau perbuatan baik berlipat-lipat pahalanya, kalau perbuatan buruk semakin parah, lebih buruk lagi bila dilakukan di sana. Jangan juga dikatakan berlipat-lipat. Itu diksi para ulama membahasnya. Ya, betul. Ya, bahwa perbuatan dosa di Mekah secara umum itu tidak sama dengan perbuatan dosa di luar Mekah. Bahwa kalau di dalam Mekah itu lebih parah, lebih buruk kedudukannya dan mengandung laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ketika kita berada di kota Mekah, perbanyaklah kebajikan. Jangan lupa bahwa kota Mekah itu sudah kita bahas, kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa juga sangat mustajab. Saya sering dapetin, ini fakta, saya bukan rekayasa. Ada yang gampang-gampangin. Ah, udah nggak apa-apa. Saya katakan sendalnya diperhatikan jamaah. Oh, nggak apa-apa. Hilang. Betul-betul hilang. Ada yang karena ucapan itu kan doa, bagian dari doa. Ada jamaah yang ya nggak enak. Saya selalu nasihati loh. Jamaah itu kalau ke Mekah, ke Masjid Nabawi itu umroh, sebisa mungkin jaga lisan. Di saat makan nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasakan tidak sesuai dengan selera, bilang aja enak. Betul, saya nasihat gitu. Bilang aja enak, sabar. Itulah ujian. Karena bila Anda mengatakan nggak enak terus itu, dan itu terjadi. Yang akhirnya dia ketika waktu makan tiba, dia makannya di luar. Kan rugi. Itu terjadi. Itu mustajab doa di sana. Jadi hati-hati ketika berada di sana. Tapi bukan juga membuat kita takut. Ya, kita berangkat yuk. Siapa yang berangkat ini? Gak ada, ya sudah saya sendiri aja kalau gitu. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.